Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan kalian semua yang sudah memasuki fase new normal kali ini? Semoga kalian semua selalu disehatkan dan kehidupannya selalu diberkahi oleh Sang Maha Kuasa. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang karantina. Kali ini saya kenapa sih mau menjelaskan karantina? Apa sih karantina itu dan apa sih isolasi itu? Mengapa kita harus dikarantina? Mengapa kita harus diisolasi? Kita akan bahas di penjelasan kali ini. Langsung saja kita jelaskan dari isolasi terlebih dahulu. Nah, isolasi itu adalah tindakan memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang sehat untuk mencegah penyebaran virus. Itulah isolasi. Sementara karantina itu adalah memisahkan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Nah, sistem karantina ini identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara atau wilayah. Sebaiknya sih orang yang terkena karantina itu jangan diasingkan, melainkan untuk diberi support dan selalu didukung agar orang itu, misalkan orang itu udah positif dengan virus, agar bisa selalu cepat sembuh. Itu sebenarnya harus didukung dan jangan diasingkan. Nah, kita langsung jelaskan lagi. Karantina selama 14 hari juga diwajibkan bagi siapapun yang datang dari negara atau daerah dengan kasus virus corona saat ini. Nah, tapi di masa new normal ini virus corona pun makin bertambah hingga grafiknya pun menentukan kenaikan virus corona mencapai 50.000 di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Meski memiliki kondisi kesehatan yang baik setelah menginfeksi seseorang, virus memerlukan beberapa waktu untuk mereplikasi. Apa sih mereplikasi itu? Menggandakan dirinya, atau bisa dibilang tuh virus bisa membelah diri dan ditularkan ke inangnya, yaitu makhluk hidup seperti kita manusia. Bisa hewan juga maupun tumbuhan juga bisa. Kemudian virus ini membuat penderitanya itu menyebarkannya melalui beberapa cara seperti batuk dan bersin, itu dari udara. Itulah yang disebut masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi yaitu masa ketika penderita pertama kali itu terinfeksi oleh virus dan mulai menyebarkan virus. Sebelum mengalami gejala, masa inkubasi bervariasi dari virus ke virus dan kadang-kadang dari orang ke orang. Nah, di sini kita juga akan menerangkan dan menjelaskannya kok cara pencegahannya. Bagaimana sih, apa aja cara pencegahannya di new normal kali ini atau di masa pandemi virus corona yang masih berada di Indonesia, yaitu halnya itu yang tak kalah pentingnya adalah mencuci tangan setiap hari sesering mungkin. Pokoknya itu mencuci tangan maupun dari mana aja itu harus rajin-rajin mencuci tangan, ke kamar mandi pakai sabun, hingga selalu pakai hand sanitizer. Seperti ini caranya. Nah, kita juga bisa merekomendasikan dengan memakai buff atau memakai masker untuk berpergian maupun untuk keluar rumah. Hindarkan menyentuh wajah dengan tangan. Itu hindarkan, karena kita tuh secara tidak sadar tangan ini membawa kuman-kuman atau virus-virus yang secara tidak langsung akan menyentuh ke tubuh kita sendiri.
kita juga diwajibkan untuk menyemprot permukaan benda yang sering disentuh. Menyemprotnya itu dengan cara pakai hand sanitizer bisa, pakai anti kuman juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, di masa new normal kali ini atau di virus corona yang masih berada di Indonesia, sebaiknya kita jika keluar rumah langsung saja mandi dengan secara bersih menyeluruh dan langsung mencuci semua pakaian ketika kita sampai di rumah, dan setelah itu baru kita boleh menyentuh wajah atau menyentuh yang lainnya seperti mau makan atau mau ambil minum. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan yang dilakukan selama karantina agar lebih efektif itu ialah kegiatan sehari-hari saya, yaitu yang pertama itu menulis blog. Blog ini dengan maksud menulis apa yang kita suka dengan karangan sesuai imajinasi kita. Contohnya saya sendiri membuat aplikasi Wattpad. Wattpad itu khusus tentang diri, bisa mengimajinasikan diri kita sendiri atau menceritakan tentang orang lain, sama dengan bisa bikin puisi, cerpen, ataupun cerita panjang. Nah, yang kedua itu membersihkan perabot rumah tangga. Jangan asal membersihkan perabot rumah tangga aja nih, kita juga ada prosedurnya, yaitu dengan rajin juga mencuci tangan agar perabot rumah tangga itu steril dan bersih. Nah, yang ketiga, merawat diri kita sendiri. Merawat diri kita sendiri itu sama seperti tadi. Apakah kita selalu siap untuk memakai masker? Apakah kita selalu siap untuk mengikuti arahan protokol untuk COVID-19 dari pemerintah atau tidak? Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Makanya saya menulis keseharian saya itu dengan merawat diri. Yang keempat, itu membaca buku. Membaca buku apa aja sih? Ya banyak. Membaca bukunya itu seperti membaca novel, itu bisa membaca referensi buku tentang sejarah, itu bisa membaca buku tentang pelajaran kuliah, itu bisa, dan lain sebagainya. Yang kelima, istirahat dan tidur yang cukup. Ini juga berpengaruh sekali karena tubuh memerlukan imunitas yang kuat dan metabolisme yang tahan terhadap virus. Yang keenam, mengerjakan sesuatu yang menjadi hobi. Nah, kenapa saya mau menuliskan yang keenam ini? Karena selama di karantina atau 3 bulan di lockdown, saya itu hobinya itu dengan gitaran atau membuat lagu. Ya alhamdulillah ya, baru sedikit sih membuat lagunya, belum terlalu banyak, tapi saya syukurin aja itu. Yang ketujuh, rajin berolahraga. Nah, di new normal ini nih, kita lihat di berita-berita udah banyak sekali warga atau masyarakat yang berolahraga. Akan tetapi masyarakat tersebut terkadang saya sendiri juga merasa kecewa, tidak mengikuti protokol yang ada. Bahkan kita bisa lihat di berita-berita maupun di keseharian kita seperti olahraga itu banyak menyelewengkan tentang protokol tersebut, seperti tidak membawa masker dengan cara lupa, dengan secara sengaja tidak bawa, dan tidak bawa juga dengan hand sanitizer, yaitu alkohol yang untuk mencuci tangan. Dan yang terakhir itu belajar dari rumah. Nah, seperti ini contohnya belajar dari rumah nih. Ketika ada kelas online, membuat presentasi, seperti ini contohnya. Seperti saya sendiri tentang menjelaskan karantina ini. Nah, ini belajar dari rumah. Nah, masih banyak kok contoh-contoh berikutnya, kita lihat ya. Kita lihat foto-foto saya selama di karantina. Terima kasih atas semua waktunya yang sudah bisa saya jelaskan sebisa saya dan sengerti saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan jika Anda belum mengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.